Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala fil Quran bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita hadis man la yarham la yurham. Sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin alhamdulillah sahibul bait yang dimuliakan Allah. Bab yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini adalah Al-Babul Ashir yang ke-10 dalam kitab Kasyafatul Qulub, rangkuman daripada Ihya Ulumuddin yang dikarang Hujjatul Islam Al-Ghazali, judulnya Fil Ishq, tentang kerinduan yang dialamatkan kepada Allah, bukan kerinduan yang sangat amat seni. Al-Hub adapun yang dinamakan dengan cinta, ibaratun an mailit tabi ila syai'il muliz, yaitu condongnya hati kepada sesuatu yang sangat dekat. Fa in ta'akkada dzalikal bil wa yasmi ishqan, ketika cinta sudah semakin besar namanya adalah ishq. Jadi cinta yang biasa namanya hub, kalau cintanya semakin besar volumenya, semakin terangsang magnetnya, maka cinta itu akan berubah dengan nama ishqun. Jadi ishqun adalah cinta yang lebih tinggi daripada hub. Fa yujawizu ila ayyakuna rafiqan li mahbubi, maka biasanya tanda orang yang merindukan itu adalah pertama, dia ingin senantiasa berdampingan dengan sosok yang sangat dicintainya. Berarti cinta itu Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa hidup dengan Allah. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan Abu Bakar As-Siddiq apakah bukti cinta beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Rumus cinta, formulatif cinta itu adalah ketika cinta kepada Allah, maka mesti taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanda cinta itu kata Abu Bakar As-Siddiq, pertama adalah julusu baina yadayhi, apakah dia gemar duduk di samping baginda Rasulullah SAW. Artinya mencintai segala tempat yang dicintai oleh Nabi. Apakah tempat yang dicintai oleh Nabi termasuk adalah majelis taklim, termasuk adalah masjid, termasuk adalah forum silaturahmi, termasuk adalah tempat di mana Allah Ta'ala ada dengan para malaikat-malaikat, termasuk adalah tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika condong hati kita untuk gemar dan ingin duduk di tempat tersebut, maka itu berarti adalah cinta kepada tempat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, pertanda cinta Abu Bakar, infaqu ma di alaik, seluruh harta jika Rasul yang minta maka akan dipersembahkan untuk Rasulullah. Dan yang ketiga adalah wassalatu alaih, dan suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya selawat ini sangat banyak sekali macamnya, dan selawat adalah wasilah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Ala tara, bukankah kamu telah mengetahui ila Zulaikha, kepada Zulaikha, balagha biha min muhabbati Yusuf alaihi salam, ketika dia merasakan cinta kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, an dhahaba maluha wa jamaluha, maka dia pun menghilangkan ataupun maka dia pun mencampakkan, mengorbankan seluruh harta dan kecantikannya. Wa kana laha min al-jawahir wal qala'id, dan dia punya permata-permata yang sangat banyak. Wa waqran sab'ina jamlan, yang kalau diangkut sama dengan diangkut 70 ekor unta. Ini maka yani Zulaikha maksudnya. Tapi ketika jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, waqad anfaqatha kullaha fi mahabbati Yusuf, tapi dia menafkahkan seluruh hartanya atas nama cinta kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Andikan ilahiyya kullu man qala, anggodong kalak naman dokon tusia ra'aitu Yusuf al-yawm, nawida doboto Yusuf sadariyon dasiboto Zulaikha ning kalak tusia kan, a'tat hukilan tantuhnih at-lam yabqa syai', maka diberikan sebongkah berlian dan permata membagi keluarga Yusuf saja. Di mana jatuh cinta maksudnya. Makanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan yang sangat tertutup, artinya pakai hijab kemana-mana dan sangat dirindukan atau sangat dicintai oleh suaminya. Bahkan kalau dia buka wajah, maka suaminya akan murka dan marah kepada dia. Satu kebiasaan dari cewek atau dari perempuan ini adalah senantiasa mengikuti majelis ataupun mengikuti halaqah yang diadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Jadi pesantren pertama Bang Masjid Nabawi deh, isi belajar Nabi kita mengajar maksudnya para sahabat-sahabat Nabi. Nah ada guru nonjung tinggal di mana ada Rasulullah selalu ada. Nah ternyata ada orang yang diam-diam mencintai dia, tetangga dia dong. Nah ketika lawan guru menuntut Masjid Nabawi, idokon dia, tu dia dohoi. Ngai penghuni benar guru mengajak dia, tu dia dohoi atas nama Rasulullah siapa itu. Dan idokon atas nama Rasulullah SAW, maka idokon dia kiau ke Masjid Nabawi untuk menuntut ilmu. Tola lawan uligi mukom minuman sakali saja piring bayon, tidak bisa baik. Haram dan hukumnya, dia akan menjadi fitnah mendengar buron. Tapi bagaimana kalau saya minta adalah atas nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anggo dokon ko atas nama baginda Muhammad, maka uduka mukom pati daunya dan di atas nama cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah dia pulang dari masjid, bulan tu makasihnya
Marjari itu tulak lainnya surun-surun langgil abang nih kan. Buka wajahku terus ada anak bayo dapur dia asyik buka kok pardo sedih ada idokoni atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya bukakan. Nah kalau begitu kenapa atas nama Muhammad sampai kau buka wajahmu? Itulah cinta wahai abangku dia. Karena kalau bukan karena atas nama Nabi saya tidak akan pernah menunjukkan wajahku kepada siapapun. Baik kalau begitu nih ya, kia itu dapur dipanaskan belanga yang sangat besar berisi air. Magurgur kan, baman julbak-julbak. Kalau dikon bayon atas nama cinta kepada Rasulullah lumpat juluh bagasan dia. Sebelum ulumpat wahai suamiku, dia sudah perhiasan ini. Ambil perhiasan, gonjong dipakai, anting dipakai, golak dipakai, tintin dipakai. Sudah pun dipakai mau nikmati, tidak kau mati. Kenapa kau pakai perhiasan kamu ini suaminya? Bukankah di hari kematian dia akan untuk bertemu dengan kekasih? Dia kan. Dan setiap orang yang akan bertemu dengan kekasihnya, dia akan berdandan secantik dan seindah mungkin, karena tak mungkin dia menampilkan apa adanya pada orang yang ditemui adalah sang kekasih tercintanya dia. Oleh ibaginya sudah rapi betul itu bakasan itu tutup banyak orang, langsung ditutup belakang. Maka si pemuda ini atau si suami ini adalah berangkat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu ketemu dengan Nabi diceritakan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Maka kata Rasulullah, coba kamu lihat istrimu apa yang terjadi dengan dia. Kisah dalam kitab, yaitu dalam kitab Hayatus Sahabat atau Al-Mutanafisuna fi Mahabbatillah. Maka begitu dibukakan, ternyata istrinya hanya sekedar merasakan alat-alat dan dia memang. Padahal buru-buru aiki garang api dai maksudnya itu kan. Nah begitu yang ketemu bagasan asuh, begitu masuk ke bagasan na Rasulullah dari namanya 10 tahun matodik dari bagasan anak puluhan. Iba bin cinta itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Muhammad ini adalah merupakan puncak daripada segala cinta. Yang kalau cinta kita alamatkan kepada beliau, maka kelarlah segala urusan yang kita hadapi dalam dinamika kehidupan kita. Begitulah cinta kalau sedang berbicara, atau begitulah cinta pada faktanya. Maka itu yang dirasakan oleh Zubair. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Setiap kali dia sebut nama itu, maka dia akan memberikan sedekah berdiat sampai dia tidak memiliki sedikit pun dari hartanya, jatuh miskin. Wa kanat tusallu kullu syai'in bi ismi Yusuf. Dan saking luar biasanya cintanya kepada Yusuf, apapun yang ditatap dengan bola matanya, Yusuf disuruh warnai. Ide ya bangku Yusuf, ide ya dinding Yusuf, ide ya manuk Yusuf, ide ya langit Yusuf. Pokoknya Yusuf sudah, bahkan ketika ditanya isi warna Yusuf. Jadi Yusuf diwarnai dunia. Gimana jatuh cinta Zulaikha? Wa qad nasyat kullu syai'in siwahu min fardil 'ashq. Dan dia melupakan seluruh apapun, bahkan alam sadarnya terhilang karena bersangatan kepada Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa idza rafa'a nasma, ketika dia mengarahkan pandangan ke langit, ra'at isma Yusuf maktuban al-kawakib, maka yang dia tatap adalah nama Yusuf yang terukir indah pada bintang-bintang. Ben hebat dicinta dia kan. Ruwi annaha lamma aminat, dan kemudian diriwayatkan setelah beriman Zulaikha tazawwajat bi alaihi salam, maka kemudian dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Kan mau cerita orang dari waktu maulid kan, andika maksudnya dinikahi oleh Yusuf karena bertawassul kepada sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan setelah menikah atau dinikahi oleh Yusuf, infarada anhu, malah dia mengambil kamar yang kosong, tidak mau tidur di samping Nabi Yusuf. Padahal sekian lama dia merasakan cinta yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Mestinya setelah dia menuai cintanya, maka dia akan mempertahankan cinta itu dan memberi semua apa yang dia miliki kepada sosok yang dia cintai. Namun yang terjadi adalah di luar apa yang diperkirakan. Karena dia infaradat, dia senantiasa menyendiri, tidak tidur di samping Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa takhaddat lil ibadah, kerjaan dia adalah ibadah terus. Sama dia Imam Sibawayh, Imam Sibawayh pengaruh kitab-kitab dia. Sibawayh on malah paling pintar soal ilmu nahu kan. Asal ada kitab-kitab dia. Sebab gara-gara cinta kepada ilmu, dia tidak pernah menyentuh istrinya. Maka satu riwayat mengatakan istrinya marah dan murka kepada dia. Akhirnya dibakarlah kitab karya Imam Sibawayh. Ia dua ada guru usaha awalnya. Iba benebat na cinta na tu ilmu maksudnya. Iba songadong, Imam maksudnya kitab di karya Imam Sibawayh. Ada salah satu murid Imam Sibawayh namanya adalah Imam Qutruk. Dia dokon Qutruk palang pintu. Asal dokon Imam Qutruk pun palang pintu. Karena ngajinya dengan Imam Sibawayh hadis asar, tapi dia sudah antri di pintu ba'da subuh. Bayangkan, menanti untuk sampai ke asar, habis subuh sudah berada di pintu Imam Sibawayh. Dia nggak mau terlambat ketemu dengan gurunya. Berbalik sotik buat kita kan. Nah, sotik kan lo berbalik sama kita. Ntar mau pop berpegang. Akhirnya asusan kok dengan Imam Sibawayh. Babiara terlambat yang maha guru. Antaku berbulu homa dan palang pintu dengan Imam Sibawayh. So ini cintaan ada maksud itu ilmu. Dan dahulu kan ketika masuk ke toilet para penuntut ilmu, isuran do bangsa alak membaca hadis yang luar. Padahal lagi dia bangsa.
Ngaji terlewat waktu ini menuntuti maksudnya. Sampai di kamar mandi pun dibacakan ilmu, dibacakan hadis supaya jangan tersita dan terbuang waktunya karena saking dahsyatnya pengen tahunya tentang ilmu yang dia inginkan untuk diketahui maksudnya. Demikianlah yang dinamakan dengan isyik saudara kaum muslimin. Maka Zulaikha setelah dinikahi oleh Yusuf infaradat wa takhallat lil ibadah, dia pun menyendiri dan dia tidak mau berdampingan dengan Yusuf. Wa qata'at ila Allah taala, dia memutuskan seluruh waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana yad'uha ila farashiha naharan fatudafi'u ila ad-dain. Kalau Yusuf mengajaknya untuk tidur malam, dia katakan besok pagi aja. Kira-kira umur Yusuf dan berhajat untuk Nabi Yusuf dan coba lebih fatasawwafat, maka diundur-undur, diajak pagi dan di malam saja, diajak malam besok saja, terus-terusan. Akhirnya naik hitamlah Nabi Yusuf, dia katakan fa idza da'a lailan sawfat bihi an-nahar wa qalat ya Yusuf, wahai Yusuf, ya kan ada burung ada boning Nabi Yusuf. Idokon si Zulaikha, ya Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu, aku mencintaimu sebelum aku mengenal sang pemilik cinta yang sebenarnya. Setelah aku mengenal sang pemilik cinta, itulah Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah tenggelam dan terbakar dalam cintanya. Iman dari sini Zulaikha maksudnya. Falamma maka tatkala in araftuhu, aku telah mengenalnya, fama abaqat mahabbatuhu mahabbatan disuahu, maka cinta telah kulabuhkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma uridu bihi badran hatta qala laha, dan aku tidak ingin menggantikan cinta itu kepada siapapun. Maka dikatakan oleh Yusuf, inna Allah jalla dzikruhu amarani bidzalika wa akhbarani annahu mukhrij minka walidain waladain wa ja'alahu ma nabiyain. So ibu tuh suwon tang komodom bende dokon di Tuhan dan jauh nangkan dilahir pun sembol dok dua nabi Yusuf. Ibu suwon tang komodom faqalat amma idza kana Allah taala amarka bidzalik, baik kalau Allah yang memerintahkan untuk mengajakku tidur, wa ja'alani tariqan ilaihi, dan aku dijadikan sebagai jalan untuk melahirkan para nabi, fa ta'atun li amrillah ta'ala, maka aku akan mau kamu ajak tapi atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Iba hebat dicintai maksudnya kan. Wa huki anna Majnun Laila, sama dengan pengalaman Laila Majnun. Ada dong di lagu ini. Kalau jurus kata kan sungguh malangnya ya kan. Pemuda komis namanya Banoy. Jadi Laila Majnun. Nah, cerita di gurun Najul Ayah Yaqub waktu belajar kitab Alfiyah. Ketika ujian Laila Majnun, orang kuliah di Mesir dong. Waktu ujian mon, Ro Laila abang jawaban di ujian dia kois. Ro si Laila kan jagat mak. Laila jawaban di ujian dia kois. Warriah ada yang untuk pasukannya. Nah sementara Ro si kois bisa Laila. Akhirnya dipecat ke dua. Nah, ketika hidup di Laila ujung idokonya, lau anda Laila kalau mati untuk kinai, ucapkan si Laila salam untuk kinai kuburan dia angwau, maka akan kujawab salamnya dengan hati yang penuh rindu dengan pilu. Lalu meninggal masih haun si koisen, ucapkan si Laila siarah itu kubur lain, butuh kuburan mati yang penting si Laila, maka kemudian dikuburkan di sebelahnya tumbuh dua kayu yang terpadu di atas bangsa seorang di negeri Mesir yang kala itu tempatnya. Coba kalau sampai mahasiswa ada jelaslah lima kisah cinta antara Qais dan Laila. Maka bukankah kamu telah lihat bagaimana kisah Qais dan Laila? Masmuk ketika ditanyakan kepada Qais, siapakah namamu? Maka dijawab oleh dia, namaku Laila. Dan ketika ditanyakan kepada Laila, siapakah namamu? Maka dia jawab, namaku adalah Qais. Awamatat Laila, apakah si Laila sudah mati? Mengkalah si Qais kan? Qal inna Laila fi qalbi lam tamut. Ana Laila. Laila tidak akan pernah mati karena Laila ada di hatiku dan akulah si Laila itu. Wa marra yawman ala dari Laila. Satu ketika si Qais itu lewat di pintu si Laila. Fa nadhara ila as-sama'i fa qila lahu, matanya pun memandang ke atas, melihat bintang. Maka ada yang manggil, ada yang ngomong kepada dia, ya Majnun, walak merintik, engkau terusnya. La tanzur ila as-sama', ulang lagi tu langit, walakin unzur ila jidari Laila, tapi lihatlah ke dinding tembok si Laila. Ulang tu langit lagi, betak nan pani dia bagas lain. Ida ho si Laila ni kan, la'allaka taraha, semoga kau bisa melihatnya. Qal ana aktafi binajamin, inda bahninya cukup madiaw dia deh memandang bintang na persis diginjang di bagas ni si Laila. Bintang naik pewida nasong na magida alak naik mawidi. Ima cintai bang peluang soal cinta. Di pas mesolok naik pejopro, baluk naik pejopro, uting naik pejopro. Kemudian goyak rosol naik petembak kuntusan kan. Nah ima cintai. Sudi min rasulina musti sudi batu Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna Mansur al-Hannats. Dan ada seorang Hannats, yaitu seorang ulama namanya Hannats. Rahimallahu taala annahu
habasuhu 18 yawman, dia pernah dipenjara selama 18 hari. Faja'ahu Syibli, maka satu ketika datang Imam Asy-Syibli. Faqala ya Mansur, wahai Mansur, mal mahabbah, ahadu definisi cinta. Faqala la tas'al lil yawm was'al li ghadan. Jangan tanyakan aku hari ini, tanyakan saja besok hari. Dingsi Imam Hallaj. Faqad ja'al, maka sampai besok hari. Wa kharajuhu min as-sijn, mereka keluarkan dari penjara. Wa nasabun nata' li ajli qatlihi, dan dia pun ipasu karena akan dibunuh. Marra Syibli baina yadayhi, maka Imam Syibli lewat di hadapan dia sebelum mati si Hallaj. Fanada ya Syibli al-mahabbah, wahai Syibli, ahad ya Syibli. Fanada, maka dipanggil si Hallaj si Syibli ini. Al-mahabbah, sebetulnya dengan cinta. Awaluha harakun wa akhiruha qatlun, awalnya adalah terbakar, pada akhirnya adalah mati. Ada maksud dia, pada anak betul-betul cinta tu Allah Subhanahu wa taala, biarpun melayangkan nyawanya sekalipun, itu sangat kecil sebagai bentuk korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Imana betul-betul cinta. Dadilah kena cinta iman di kadar ni iman daipar. Anggung pamana nama biar depan mati ngapi mana mawon. Allah ana mesti dia al-maut tuhfatun bil mu'min. Kematian adalah bingkisan terindah untuk orang yang beriman. Maka kadar kita, ukuran kita, barometer keimanan kita ketika kita merindukan yang dinamakan dengan kematian. Bilal bin Rabah setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak pernah tersenyum melainkan pada hari kematiannya. Asal untuk bayar tatahun ada burumi ada kuratan penyakit mulia lagi mulak bangun. Ini asal tatahun ngantong tatawi di pesulit kekasihku si Muhammad dia. Isibat tataya terakhir kali lo meninggal bayar. Semenjak Rasulullah wafat dia tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Namun di hari kematiannya dia pun tersenyum sumringah, karena dia akan bertemu dengan sang kekasih yang sangat dicintai. Itulah baginda Rasulullah SAW. Maka tanyakan hatimu, sekuat apa untuk menghadapi sebuah kematian? Rindukah yang ada, atau rasa takutkah yang saling murka, atau mungkin ketakutan yang sangat luar biasa? Akhirnya seolah kematian adalah sebuah musibah yang sangat besar. Padahal ketika kematian untuk orang yang beriman dan sangat pecinta, dia akan tahu bahwa kematian adalah jisru usulil habibi ilal habibi, pertemuan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Jadi semula-mula nasunian kan, kebetulan abang mar cerita sopi ditanda abang mesti bule. Abang bule ni Cirebon. Si bule gini bahasa. Dong tetangga dia meninggal 8 tahun dari warna Bustoni. Jadi dia bertanya pada saya, kuburkan di kayu manis. Anaknya tinggal di Subang. Jadi pindah kuburan di Subang semua ziarahnya anak naik. Jawaban kali peti menek 3 miliar di tongkat. Begitu iung kalau bang, jangankan jasad, kain kapannya saja tidak sobek. 8 tahun meninggal. Akhirnya ambulan dengan telepon iman dia mulak. Soalnya kalak namo dengan 8 tahun. Nggak bucuk kan? Sampai sahar ibadahnya naringgas membaca surah Al-Mulk, nategas soal sembahyang tu anak-anaknya kan, nah urusan itu Tuhan on. Kemudian naringgas ke menuntut ilmu. Maka artinya sendiri kawan, berusahalah ikhlas sekecil apapun ibadah yang anda lakukan, karena anda tidak akan pernah tahu ibadah mana yang cikal bakal menjadi tiket kartis kita untuk masuk ke dalam surga. Kompung tabang najur menjago getek lu kare jona 25 tahun yang meninggal iungkan ngabucu bahkan ke kapan naik pegang menjago getek maya dia deh sebab jam 3 piala kita menjadi orang tetap isu orang pengajar anak masuk Islam sekalipun rupanya ibadah dunia padahal ibadah asli lain pentinggan dia ibadah yang paling unggul dari ibadah-ibadahnya. Maka tanyakan hatimu apa yang anda unggulkan dari ibadahmu sehingga kita tidak salah dalam berharap untuk mencapai yang demikian. Kalau belum rugi, sementara umur adalah misteri yang tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Andaikan kematian adalah akhir dari semuanya, silahkan anda berleha-leha. Tapi kalau kematian adalah awal dari semuanya, maka jadikan hidup adalah sebuah perjalanan, bukanlah sebuah tujuan. Lain yang cowok najis, martabak salak untuk manis menjawab bisnis ini untuk jadi mengkeluar. Bagian dia tabu saja cowok tinggal, dia nangkan cita karopak na isi natuarian. Nah, anu sedokon kan. Anda perlu dipejita onda daun sekaligus mendok non muhamin na masuk TPI turungan tersudena bantumu masuk baru lagi penation anda tikan lebih biaya dari mana busita daun mudah-mudahan insya Allah jadi info kan apa sebab on lagi obaran aku on sudah nangkan tinggal
Nabi Muhammad sudah. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka demikianlah besarnya cinta. Seorang perempuan ada namanya Nusaybah bintu Ka'ab. Tidak cinta rela itu bintang. Dalam kitab Al-Mutanafisuna fi Mahabbatillah, orang yang berlomba-lomba atau berkompetisi dalam mencintai Allah dan Rasulullah. Ini judul kitab. Nusaybah bintu Ka'ab punya anak, ya kan, punya seorang suami namanya Amar. Punya dua anak namanya Habib, ya kan. Lalu kemudian satu ketika terjadilah ketika dia sibuk memasak di dapur, sementara suaminya sedang tidur di kamar, terdengarlah genderang perang sedang berbunyi. Baik-baik ya bang, mengparu warna tapak-tapak itu doongkan rapar rojul baju kamar itu punya suaminya. Suamiku ambil pedang berangkat perang. Suaminya dengan sini, kenapa istrinya mendengar bukan aku? Maka berangkatlah suaminya. Dan hitungan beberapa menit, maka datang seorang utusan ke kota Madinah dari Uhud maksudnya, yang memberitakan bahwa suami telah meninggal dunia, gugur orang yang syahid di jalan Allah. Dia mulai gelisah. Dalam gelisahnya merasa anaknya, apa yang kau sedihkan wahai ibu? Karena bapak meninggal? Bukan. Saya bingung apalagi yang mesti saya berikan untuk Nabi. Nah, ini dia bingungkan dia. Maka kalau begitu usia anak masih 15 tahun, izinkan aku ibu untuk berangkat berperang. Maka berangkat anaknya orang Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akon. Dan mereka berdoa dengan Nabi tak mangguntin ayang hulun ni rap lupa. Itu kan beberapa menit kemudian mati usia anaknya. Nah, Rasulullah mau utusan berdokon itu sudah bintu Ka'ab sedih kembali. Asu sedih kau dengan anaknya namanya kenal umur dia umur 12 tahun lah. Indah butuh saka oleh hindi Rasulullah bening umatnya Musa. Tolong mak dau Kenya Allah amang. Sabutulan lagi tahun rokono ko itu cuma biar kau Kenya ni umatnya kan tidak bawa mak atau lagu tium bawa sabu dia. Berangkat usia anaknya. Beberapa menit kemudian datang berita meninggal usia anaknya. Makin sedih Nusaybah bintu Ka'ab. Maka kemudian dia ambil kuda dan dia yang berangkat perang. Ketika matinya Nusaybah bintu Ka'ab, maka pedang ataupun ada warna, maka luka-luka di tubuhnya itu puluhan jumlahnya, karena dia sudah menghalau 7 orang yang meninggal di tangan dia. Pada seorang perempuan yang sangat luar biasa karena alasan cinta kepada sahabat kita Muhammad SAW. Nusaybah bintu Ka'ab, makanya mesti cemburu. Kalau mereka bisa mencintai Nabi dengan melayangkan nyawa, itu apa yang kita persembahkan kepada Rasulullah SAW. Maka hakikat tasawuf cinta dari Sudirman. Kalau dia cinta maka pastikan berani berkorban insyaallah. Demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang yang jatuh cinta. Maka kita lanjut. Kemudian waruya an-sidqul muhibbi thalathata khisal. Ketahuilah saudaraku bahwa cinta yang sejati itu dibuktikan dengan 3 perkara. 1, ay yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Alakna jatuh cinta itu sosok seseorang, maka dia akan memilih kalamnya, kata-katanya, yaitu kata-kata yang disukai oleh kekasihnya. Nabi ahadun disukai dia kan, disukai dia Al-Quran, maka pilih Quran. Nah ahadun disukai ni ganda di bawon, nagjok saja marwani bawon. Mau pindah satu budaya cabin-cabin nih lotak mon kan. Jadi yang walak maksud dalam betul-betul cinta itu seseorang. Maka apapun kalam atau ungkapan bahasa yang paling disukai oleh sosok yang dicintainya, itu akan dia pilih dan akan disunting sebagai kata-kata yang diungkapkan oleh dia. Berarti ibaratnya jatuh cinta, memilih ungkapan, yaitu ungkapan yang disukai oleh sosok kekasihnya. Yang kedua, yakhtaru mujalasata habibi ala mujalasati ghairihi. Dia akan memilih tempat duduk, yaitu tempat duduk yang disukai oleh kekasihnya. Kali suku jago na aduan ni jago-jago men suku jagoan. Dan tartuai atau tapianan najuk-juk men ilang tapian ni inti itu kan daon. Pokok nantongan jelas na. Ijalaki masa ini untuk tempat na paling disukai kekasihnya. Kita alamatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli tempat na paling dicintai Nabi. Maka pastikan itu akan menjadi terminal kita untuk senantiasa duduk dan menjadi tempat nongkrong kita. Bahkan kita menghabiskan waktu tanpa terasa demi untuk membuktikan cinta kepada orang yang kita cintai. Kemudian cinta sejati yang ketiga adalah wa yakhtara ridha habibi ala ridha ghairi. Dia akan memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain-lainnya. Andaikan seluruh manusia memusuhi dia, tapi kekasihnya ridho itulah sang baginda, maka dia tidak akan pernah peduli kepada kemurkaan sejuta orang demi untuk mendapatkan ridho sosok yang dia cintai. Jadi anak nasunun makna susah sudah apa? Misalnya Imam Syafi'i, ya kan? Sebaik-baik ulama di akhir zaman adalah ulama yang dibenci oleh Umar. Itu ulama yang dibenci oleh para pemimpin karena dia menyampaikan kebenaran.
Tapi sejahat-jahat ulama di akhir zaman, kata Imam Syafi'i, ulama yang dekat dengan Umar. Kenapa? Karena beliau tidak hanya menyampaikan kebenaran, sebab dia sudah ditunggangi oleh jabatan ataupun kedudukan. Maka siapa kita lihat ulama yang benar di jalan Allah, ulama akhirat, yaitu ulama yang bersebelahan dengan para pemimpin. Kalau pemimpinnya pemimpin yang zalim, kecuali pemimpinnya pemimpin yang benar, maka dia akan menggandeng dalam kebaikan segala kaum muslimin. Demikianlah orang yang cinta. Wa qila al-'ishqu hatta al-aslam. Wa hukiya anna rajulan, dihikayatkan ada seorang laki-laki, kana yaghtasilu fil Furat, dia mandi di sungai Furat di Baghdad. Fasami'a rajulan yaqra, maka kemudian dia mendengar seorang laki-laki mengaji. Waktu mandi dia bangun, Ahmad baca di bayon waktu mengaji kan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, surah Yasin ayat 59. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada saat itu, pada hari itu ada orang yang diistimewakan. Artinya kedudukan orang berbeda. Artinya kan ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang mujrim, yang jahat, yang maksiat. Falam yazal yattariq, maka dia pun bergetar hatta gharqa wa mati, sehingga mendengar ayat itu dia pun tenggelam dan mati. Cuma mendengar satu ayat. Kita mana juga menjabat soal ini. Sapura jadi bidengan mampan dah. Sudah terplesiknya bisa dikatakan mengaji selmang kuning sen pokok. Nama lain kita mau ulat itu dan dibawa nama lain bayar di kolor bayar jauh macam pasang misi yang hidup ya kan. Nah, angwalak betul-betul ya kan pasti akan gemetar mendengarnya. Wa an Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi qala ra'aitu fil Basrah syaban ala subh murtafi'. Aku pernah melihat seorang pemuda naik kepada satu loteng yang sangat tinggi. Qad asyraf 'ala nas, sesungguhnya dia dimuliakan oleh manusia. Wa huwa yaqul, idokonia mi waktu jong-jongi di lotengon, man mata asyiqan, siapa yang mati dalam keadaan rindu, falyamut hakadha, maka matinya adalah seperti ini. La khairu fi 'ishqin bila maut, tidak ada kebaikan untuk orang yang rindu kecuali adalah kematian. Thumma rama bi nafsihi, kemudian dia campakkan dirinya, dia badan dia. Fahamila maitan, maka saat diangkat sudah mati. Qala al-Junayd rahimahullah, maka dikatakan Syekh Junayd at-tasawuf tarkul ikhtiyar, yang dinamakan dengan ilmu tasawuf itu adalah ketika Anda tidak percaya dengan usaha yang Anda jalankan. Karena dalam anggur ringgas kalau berusaha cepat dohokai ngapi tasawufi. Anggur bahat perjalanan insyaallah secara lagi karena bahat efekmu indah tasawufi. Sendiri dokter tasawuf kan soal dulu tadi mesin dalam kan sendia ngamar jagal ipokan marjagal i sok-sokan asusun marjagal tinggal lagi anggo malaikat rahmalakul maut bisa menemukan alat ide ke tempatnya. Pasti malaikat penjabat, pasti malaikat rahmat juga tidak akan lari untuk menemukan kita berada di sana. Jadi anggo logika lebih bang udah menjelek dengar tasawufi. Karena semata-mata ya tiba Allah Subhanahu wa taala. Karena semata-mata isyarat untuk Allah Ta'ala. Berarti tarkum ikhtiyar, yaitu tidak menggantungkan kepada usaha yang sedang kita lakukan, yang kita jalankan. Itulah namanya tasawuf. Maksud kajian tasawuf kajian puncak mon. Wa hukiya anna Zannun al-Misri dakhala al-Masjid al-Haram, dihikayatkan Zannun al-Misri pernah masuk ke Masjidil Haram kota Makkah. Fara'a syaban ariyanan matruhan maridan ta'ta ustuwana, maka dia melihat seorang pemuda yang telanjang dada, tercampak dan dibiarkan orang di bawah satu tiang di Masjidil Haram. Walahu anin min qalbin hazin, terlihat dari wajahnya hatinya sedang kacau balau ataupun gelisah. Qal fannautu minhu, upadolok tusia ning Zannun al-Misri, wa sallamtu alaihi, aku ucapkan salam, wa qultu man anta ya ghulam, isidohonanga o pemuda ning Zannun al-Misri. Qala ana qaribun asyiqun, saya adalah perantau yang sedang rindu. Fa'alimtu amma yaqul, aku faham apa yang dia omong. Qultu ana bisluk au perantau wa ning si au pina mangarantu daw ning Zannun al-Misri. Fabaka wa bakaitu ana dibukaihi, maka dia pun menangis, melihat dia menangis aku pun ikut menangis. Jadi benda tangis di bayu ansur tangis Zannun al-Misri. Atau bagi anda isapa yusi ya, apakah kau menangis? Fakultu Allah ana misluka, saya juga menangis seperti kamu. Fabaka bi ala sulti, maka dia pun mengangkat suaranya dalam tangisan, mun magogo tangis naik. Wa saha sayhatan azimah, kemudian dia teriak satu teriakan. Fa kharajat ruhu min sa'atihi, maka keluarlah ruhnya pada saat itu. Ada maksudnya fatarahtu ala thawbi, maka ku ambillah pakaianku, ku tutupkan kepada dia. Tunggu telanjang mungkin kan, telanjang dada. Wa aradtu min indahu li talbil kafan, dan aku pun pergi mencari kain untuk kain kafan. Mama itu apa? Dan kita talak do baju bakas ada yang pakaian naik kan, badan naik kan. Mai buka Zannun al-Misri bajunya untuk menutupi badan naon. Basin arum naon. Baru kamu itu poken pasar seng maang pamang.
untuk menjelai kain kafan. Fashtaraitul kafana, maka kubelilah kain kafan itu yang untuk dibalutkan kepada si pemuda ini. Wa raja'tu ilaihi, dan aku kembali ke tempat semula, balik ke pemuda lagi. Falam ajidhu makanahu, cuma sudah tidak ada lagi di situ pemudanya. Mamaku. Fasami'tu fakultu, maka aku kata subhanallah, maha suci Allah, matu dia bayo orning ronia. Kemudian fasami'tu hatifan yaqul, ubego masorangani da alakna, warna hatif kan, ya Dhannun, wahai Dhannun, inna hadzal gharib, perantau yang ini, alladzi talabahu syaitan fid dunya fama wajadahu, dia sudah dicari syaitan di ginjang duniaon, namun syaitan tidak bisa mengikat dia, tidak dapat syaitan dia. Wa talabahu Malik falam yarahu, kemudian malaikat Malik pemanjalai duniaon inda tidak juo, mai jalai syaitan mai nang pun jalai be syaitan pengen dapat na ya, apalagi mau kan untuk masa ini kan, malaikat Malik mai jalai kini mai ngada pun juo. Wa talabahu ridwanun fil jannah fama wajadahu, kemudian malaikat Ridwan mencarinya di surga pun tidak ada. Idara ko jalakan ngada pun malaikat Malik, di dunia ngada pun syaitan, di surga ngada pun bayo on nama tenang kian kan. Qultu fa ainahu, kalau begitu di mana dia? Qala fasami'tu hatifan yaqulu, maka ku dengar menjawab suara yang tidak terlihat orangnya. Fi maq'adin sidikin inda malikin muqtadir, dia sudah duduk di tempat kursi kejujuran di samping Allah Subhanahu wa taala. Ada maksud bisa mahabbat qabla ta'ati wa ta'jil tawbati kadza fi sadri. Maka demikianlah orang yang jatuh cinta, tempatnya bukan di surga, ya kan? Karena Ridwan tidak menemukan orang yang jatuh cinta dalam surga, tapi tempat orang yang jatuh cinta itu adalah yaitu fi atau inda malikin muqtadir, di samping sang pemilik cinta itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya apa? Tasawufun intinya mahabbah mayon, dia mahabbah cinta. Ini sudah syarat non yang akibatnya sandarannya bukanlah kepada dunia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar kadar cintanya, semakin munduk metuani. Semakin besar kadar kasihnya, dia akan semakin hilang seluruh dunia, dan yang ada di bola matanya adalah sang kekasih yang sangat dicintainya, Imam Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah masuk kita tuturikot warna turikot mahabbah, termasuk kita akan mencintai, karena cinta tidak akan ada balasan kecuali bertemu dengan orang yang dicintai. Al-mar'u yuhsyar ma'aman ahab. Akhiru kalaminna. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.